Sengketa 40 antara Sumatera Utara dan Aceh terus memanas. Nelayan Aceh Singkil berencana sweeping nelayan Sumatera Utara yang menangkap ikan di perairan sekitar keempat pulau ini. Tindakan ini dilakukan sebagai protes terhadap Kemendagri. Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena dinilai telah membuat kegaduhan. Semakin memanasnya sengketa 40 antara Aceh dan Sumatera Utara membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, Presiden akan mengambil kendali penuh dalam menyelesaikan sengketa. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ikhsan Mahendra meminta semua pihak agar bersabar karena pemerintah belum mengambil keputusan apapun mengenai status keempat pulau. Pulau di Aceh itu sampai hari ini sebenarnya belum ada peraturan Mendagri yang mengatur tentang batas wilayah antara Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Singkil di Aceh. Ya. Yang ada itu adalah keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pengkodoan pulau-pulau. Ya, itu memang sudah ada. Jadi semua pihak harap bersabar ya. Pemerintah betul-betul ingin menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat dan berupaya untuk mencari keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Kisru bermula usai Kementerian Dalam Negeri memutuskan 4 pulau dinyatakan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. 4 pulau yang menjadi rebutan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Hari ini Presiden Prabowo memulai rangkaiannya ke Singapura. Sementara Menteri Kebudayaan Fadlizon klarifikasi pernyataannya terkait tragedi Mei 1998. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa bersama saya Pram Senjaya. Inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Singapura. Kedatangan Presiden di Singapura untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar RB Singapura Minggu malam. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Selain PN Wong, turut hadir menyambut Prabowo adalah Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan. Kedatangan Presiden Prabowo ke Singapura menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pembicaraan-pembicaraan terkait hubungan bilateral kedua negara dan kerjasama dengan Singapura, antara Indonesia dan Singapura, itu akan kita dalami dan kita diskusikan dalam bentuk-bentuk yang lebih tangible dan konkret. Kedatangan Presiden Prabowo di Singapura juga disambut oleh siswa SD Indonesia yang bersekolah di Singapura. Presiden Prabowo pun sempat menyapa dan bercanda tawa dengan anak-anak. Anak-anak yang hadir menyanyikan lagu Selamat Datang untuk Presiden Prabowo Subianto. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Iran mengancam akan menggempur Israel lebih keras. Iran menyebut dunia akan segera melihat jatuhnya arogansi Israel. Serangan Iran ke dua wilayah Israel, yakni Tel Aviv dan Yerusalem, terus berlangsung sejak Jumat dini hari. Ratusan drone dan rudal menghancurkan sejumlah objek vital di Israel. Dilaporkan 6 orang tewas dan puluhan lainnya terluka.
Pemerintah Israel meminta warganya mencari perlindungan. Iran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran yang lebih masif ke wilayah Israel. و همکنون بانک کاملی از اطلاعات تمامی اماکن و نقاط حیاتی حساس و مهم شما را در اختیار داریم. تأکید می‌نماییم نگذارید رژیم جنایتکار از شما به عنوان سپر انسانی استفاده نماید. از سکونت و تردد در نزدیکی اماکن یاد شده خودداری کنید و بدانید حضور در پناهگاه‌های زیر زمین برای شما امنیت ایجاد نخواهد کرد. Ya, pemirsa, serangan rudal dari Iran menghancurkan kota-kota di Israel dan akibat serangan tersebut 6 orang dilaporkan tewas dan 54 orang terluka. Iran melakukan serangan balasan ke Israel usai ratusan orang tewas pada agresi militer Israel ke Teheran sejak Jumat lalu. Akibat serangan balasan dari Iran ke Israel, 6 orang dilaporkan tewas dan 54 orang terluka. 5 dari korban tewas ditemukan di Tamra, sebuah kota Arab dekat Haifa, sementara 1 korban tewas ditemukan di Bat Yam, tepat di selatan Tel Aviv. Tim layanan darurat Israel melaporkan bahwa beberapa orang masih terperangkap di bawah reruntuhan di Bat Yam, di mana kerusakan perumahan yang parah terlihat usai serangan rudal dari Iran. Sejumlah infrastruktur, gedung, perumahan hingga kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan berat. Alat berat atau ekskavator juga turut dikerahkan untuk membersihkan puing-puing maupun mengevakuasi warga yang masih tertimpa reruntuhan. Serangan ini diketahui merupakan lanjutan gelombang gempuran rudal balistik tanpa henti dari Iran, yakni 6 gelombang serangan dalam waktu kurang dari 3 hari. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melalui kantor komunikasi kepresidenan mengecam aksi saling serang Iran-Israel. Melalui Kepala PCO Hasan Sahasbi, Presiden menyuruhkan 3 hal, salah satunya adalah gencatan senjata. Pertama, pemerintah kita mengecam segala bentuk agresi, penyerangan terhadap negara lain. Yang kedua, Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata. Yang ketiga, pemerintah melalui Presiden Prabowo itu selalu menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Jadi dimanapun terjadi konflik, dimanapun terjadi agresi militer, dimanapun terjadi invasi, maka pemerintah kita secara konsisten menyerukan 3 hal ini. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan mendengarkan klarifikasi Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait pernyataannya soal tragedi Mei 1998. Jangan kemana-mana, tetap di iNews.